warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian Rasrina akan menjelaskan mengenai pajak tangguhan yang diambil dari soal pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama itu definisi dari pajak tangguhan. Pajak tangguhan merupakan pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan. Pajak tangguhan diatur dalam PSAK nomor 46 tentang akuntansi pajak penghasilan. Pajak tangguhan memerlukan bagian yang cukup sulit untuk dipelajari dan dipahami, karena pengakuan pajak tangguhan biasa membawa akibat terhadap berkurangnya laba bersih jika ada pengakuan beban pajak tangguhan. Sebaliknya juga bias berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan manfaat pajak tangguhan. Lalu definisi aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan merupakan jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Aset pajak tangguhan timbul apabila beda waktu yang menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Lalu ada kewajiban pajak tangguhan merupakan jumlah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya persediaan temporer kena pajak. Kewajiban pajak tangguhan timbul karena adanya perbedaan waktu yang menyebabkan terjadinya koreksi negatif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Lalu ada definisi pajak kini. Pajak kini merupakan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jumlah pajak ini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak. Kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Lalu terdapat definisi accrual basis untuk soal nomor 2. Accrual basis merupakan proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat sedang terjadi, meskipun belum menerima ataupun mengeluarkan kas. Pengakuan pendapatan pada accrual basis adalah pada saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dan hasil kegiatan perusahaan. Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Lalu ada definisi kas basis. Kas basis merupakan proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas. Pengakuan pendapatan pada kas basis dilakukan saat perusahaan menerima pembayaran secara kas. Pengakuan beban dilakukan pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas. Lalu kita masuk ke soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan perbedaan permanen serta berikan contohnya. Perbedaan permanen tersebut muncul disebabkan oleh kebijaksanaan ekonomi atau disebabkan oleh DPR yang menghendaki penghapusan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang memberatkan salah satu subsektor dari subsektor perekonomian. Perbedaan permanen merupakan perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara SAK yaitu komersial dengan ketentuan perpajakan yang berlaku umum yaitu fiskal. Contohnya, natura, biaya jamuan, sumbangan, penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penurunan nilai aset, beban penyusutan dan bunga atau perbaikan atas kendaraan serta ada pendapatan bunga. Lalu untuk perbedaan temporer merupakan perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya penyusutan aset tetap, beban estimasi manfaat karyawan, beban finance lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi. Lalu soal yang keempat, sebutkan penyebab terjadinya perbedaan permanen. Perbedaan permanen muncul disebabkan oleh kebijaksanaan ekonomi atau disebabkan oleh DPR yang menghendaki penghapusan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang memberatkan salah satu subsektor dari subsektor perekonomian. Selain itu, perbedaan permanen timbul dikarenakan secara perpajakan tidak mengakui adanya biaya-biaya dan pendapatan-pendapatan yang bersifat akrual atau di mana pajak menganut kas basis. Selanjutnya, perbedaan temporer. Perbedaan temporer atau waktu timbul dikarenakan adanya perbedaan antara komersial dengan fiskal, di mana atas perbedaan ini akan timbul pajak tangguhan.
Ketika jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih besar, maka akan muncul aset pajak tangguhan. Tetapi jika sebaliknya, maka akan mengakibatkan adanya liabilitas pajak tangguhan. Soalan terakhir, jelaskan pengertian koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dan laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Lalu yang kedua, koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal lebih kecil dan laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Roxanne, all she wanna do is party all night.